Halo, aku Chris. Bobby and Chris Chat segera dimulai. Titiritititi. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Don't let your past limit your future. Yang artinya, jangan membiarkan masa lalumu membatasi masa depanmu. Jangan kita memikirkan terlalu lama penyesalan dan masa lalu kelam kita, karena itu akan menjadi penghalang untuk kita meraih masa depan. Oke, kita mau melanjutkan topik episode lalu tentang batasan. Kali ini kita mau membahas tentang apa, Chris? Kita akan membahas bagaimana cara membuat batasan yang benar dan bagaimana kita tahu kalau batasan yang kita buat sudah dalam tingkat yang baik. Wah, menarik. Langsung dimulai aja, Chris. Ada dua tipe batasan yang biasa kita temui. Batasan dari luar atau pihak lain dan batasan dari dalam atau dari kita sendiri. Kita mulai dengan batasan dari luar terlebih dahulu. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kita secara sengaja atau tidak mengambil tanggung jawab orang lain untuk kita lakukan. Jadi, tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan orang lain malah kita kerjakan. Kelihatannya seperti tindakan konyol, mengapa kita mau mengambil tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Hal ini tidak jarang terjadi. Contoh, kita kasihan dengan beban pekerjaan orang lain yang begitu berat, lalu kita merelakan diri kita untuk mengambil sebagian tanggung jawab mereka, alih-alih untuk menolong mereka. Hasilnya, waktu kita jadi lebih terbatas dan tidak bisa melakukan hal-hal penting lainnya. Hal ini meringankan beban orang lain maksudnya, sebenarnya baik, tetapi bila dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk karena orang ini akan cenderung melemparkan tanggung jawabnya kepada kita dan tidak jarang mengklaim hasil pekerjaan kita sebagai pekerjaannya. Maka perlu kita dengan tegas memberitahu orang tersebut agar bisa mandiri dan menyelesaikan tanggung jawab mereka. Kalau memang orang tersebut butuh bantuan kita, maka kita bisa membantunya dengan cara lain, bukan melimpahkan seluruh beban pekerjaannya kepada kita. Kedua, kita mendapat ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Hal ini biasanya terjadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang perfeksionis. Mereka cenderung berekspektasi tinggi terhadap apa yang kita lakukan. Hal ini tentu saja baik agar kita mau melakukan sesuatu dengan totalitas dan mencapai hasil yang terbaik. Akan tetapi, perlu diperhatikan saat ekspektasi tersebut lebih dari apa yang seharusnya dibebankan kepada kita, melebihi kemampuan kita atau mendekati tidak masuk akal, maka perlu kita untuk memberitahu batasan kita kepada mereka. Orang-orang dengan ekspektasi tinggi tersebut harus belajar bagaimana untuk bersikap realistis dan mau menurunkan ekspektasi mereka. Tapi kalau ekspektasi dari orang lain itu seperti pimpinan kita, maka kita tidak punya pilihan lain dong selain untuk menurutinya. Kata-kata pimpinan berarti perintah yang harus dituruti. Sebenarnya kita punya pilihan untuk bilang tidak kepada pimpinan kita. Memang ada konsekuensinya bila kita menolak keinginan pimpinan. Yang paling parah tentu saja dipecat. Tetapi kita harus belajar agar orang lain mengerti dan menghargai batasan yang kita buat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batasan dari dalam diri kita. Kita membatasi diri kita sendiri dengan berbagai macam hal. Ada beberapa hal yang menjadi masalah saat kita membuat batasan dengan diri kita sendiri. Pertama, masih berkaitan tentang ekspektasi. Kita punya pemikiran atau ekspektasi yang ketinggian terhadap diri kita sendiri. Memang kita pernah mendengar quote ini, bermimpilah setinggi langit, jika kita jatuh maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Hal ini mengingatkan kita untuk terus bermimpi setinggi mungkin dan punya harapan besar akan masa depan kita. Tetapi jangan lupa, seperti yang dibahas di episode sebelumnya, setiap kita memiliki batasan yang membentuk setiap kita secara unik dan berbeda. Tidak semua orang bisa jadi presiden, pilot, pemain bola, aktor atau aktris, bahkan komedian.
Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang terlalu besar dan jauh untuk kita lakukan yang malah membuat kita hanya jadi seorang pemimpi tanpa melakukan sesuatu. Nanti ujung-ujungnya kita bisa kecewa dan patah hati karena keinginan kita tidak tercapai. Kedua, kita membatasi diri kita sendiri dengan berprasangka buruk terhadap orang lain. Prasangka buruk tentunya bukanlah sesuatu yang baik, karena belum tentu yang kita pikirkan adalah sesuatu yang benar terjadi di kenyataannya. Aku tidak mengatakan bahwa berpikiran negatif adalah hal yang sepenuhnya salah, karena ini merupakan salah satu bagian diri kita untuk bertahan hidup. Tidak semua orang baik di dunia ini, kita tahu semua itu. Kita semua tahu akan itu. Maka, kemampuan untuk membedakan mana orang yang baik dan tidak baik maksudnya, perlu kita punya. Kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kita. Jadi jangan kita mencoba untuk mengontrol orang lain dengan pikiran buruk tersebut. Selain menyusahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran semacam itu, juga melelahkan diri. Ketiga, toleransi yang berlebihan atau istilah lainnya meremehkan. Kita cenderung menggampangkan atau mengentengkan sesuatu karena hal itu sudah kita anggap sebagai hal yang biasa. Contoh masalah terlambat datang ke suatu tempat. Karena kita bertemu dengan teman-teman dekat kita, maka kita cenderung berpikir bahwa teman-teman kita akan menunggu meskipun kita terlambat. Hal ini tentu saja tidak baik karena selain membuat kita tidak disiplin akan waktu kita, juga membiasakan diri kita untuk tidak disiplin akan hal-hal lainnya. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak meremehkan segala sesuatu, bahkan seseorang. Terus bagaimana cara kita membuat batasan yang benar? Ada 5 cara bagaimana kita mulai membuat batasan yang benar. Yang pertama, kenali tanda-tanda masalah yang timbul karena kita tidak membuat batasan yang benar. Stres, depresi, keretakan dalam hubungan merupakan beberapa tanda masalah batasan mulai muncul. Kedua, kenali akar masalah dari batasan tersebut agar kita bisa mengerti mengapa masalah batasan ini timbul. Salah satunya, misal bila kita cenderung ada dalam hubungan yang toksik. Kita suka ini berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang toksik. Akar masalahnya adalah kita saat masa kecil kurang diperhatikan dengan baik oleh orang tua atau pengasuh kita, sehingga di masa sekarang kita terbiasa melihat hubungan yang toksik tersebut sebagai hal yang wajar untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang yang dulu hilang. Dengan kita mengenali masalah yang ada, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membuat batasan yang betul. Yang ketiga, mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab atas masalah yang timbul karena batasan kita yang tidak benar. Kita bisa mengatakan bahwa di contoh sebelumnya, mengenai kurangnya kasih sayang dalam keluarga, itu disebabkan oleh orang lain dan bukan diri kita. Tetapi yang perlu diingat, respon apa yang kita lakukan terhadap itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, kita perlu mengatur batasan dan respon yang bisa kita kendalikan. Yang keempat, kita perlu mencari support atau dukungan yang kita butuhkan untuk membangun batasan tersebut. Kalau kita bisa membuat batasan itu sendiri, maka sudah dari dulu kita terhindar dari problem-problem batasan yang ada. Maka perlu dukungan dari teman-teman, keluarga, mentor, atau bahkan pihak profesional seperti psikolog atau konselor jika dibutuhkan. Dengan adanya orang-orang lain yang membantu di sekeliling kita, maka akan mempermudah kita membuat batasan-batasan dalam diri kita sendiri karena ada orang yang memantau perkembangan kita juga. Tidak mudah memang menemukan support system yang tepat sekarang ini, tetapi sekali kita menemukannya, maka akan membuat kita mudah menciptakan batasan dalam hidup kita. Cara yang kelima adalah membiarkan diri kita sendiri gagal saat mencoba. Tidak ada yang bisa berhasil mulus dalam sekali coba. Kalau memang ada, itu hanya kebetulan. Membuat dan menjaga batasan membutuhkan waktu dan evaluasi terus-menerus. Tidak ada salahnya kalau kita gagal. Jangan menyerah dan coba lagi. Terakhir, kita akan membahas cara mengetahui apakah batasan yang kita buat sudah benar atau tidak. Salah satu tandanya
adalah bahwa kita merasa nyaman dengan batasan yang telah kita buat. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang mampu menghargai batasan yang kita buat. Selain itu, kita mulai menjaga apa yang menjadi kepunyaan kita. Waktu, uang, perasaan, prinsip, dan lain sebagainya. Kita belajar berkata tidak, khususnya dengan suatu hal yang kita tidak yakin dengan itu. Kita juga tidak lagi mengambil alih tanggung jawab orang lain yang bukan milik kita. Kita bisa menghargai batasan yang orang lain buat untuk mereka. Harapannya setelah mendengar podcast ini, kalian akan belajar lebih mudah mengatakan tidak seperti mengatakan ya. Semoga kita bisa membuat batasan yang benar untuk diri kita sendiri sehingga kita bisa lebih produktif dan meraih apa yang kita inginkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian ya. Bye-bye.